Selamat malam, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama. Terimalah salam kudus dari saya, Suci Hontu, Namo Buddhaya. Hari ini kita bertemu kembali di hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, Dhamma Sakata Online, season keempat, episode ke-65. Saya ucapkan selamat datang, terutama kepada sumber Ramani Santi. Terima kasih atas kesediaannya telah bergabung, yang akan menjadi narasumber dan memberikan kita pencerahan-pencerahan tentang topik kita malam ini, yaitu Bara Sutta. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Romo Ramani yang tergabung baik di ruang Zoom Dhamma Meta Jember, Dhamma Sakaca Online, atau yang tergabung dalam channel YouTube Dhamma Sakaca, Dhamma Meta Jember, dan Dhamma Televisi. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Tari, memberikan kita renungan-renungan dari suci Dhammapada. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Soti Hotu Namo Buddhaya. Pembacaan Dhammapada Papawaga atau Kejahatan, syair 123. Wa nijo wabayang magang apa sato mahadano wisang ji wituka mo wa pa pa ni pariwajaye bagaikan seorang saudagar yang dengan sedikit pengawal membawa banyak harta, menghindari jalan yang berbahaya. Demikian pula orang yang mencintai hidup, hendaknya menghindari racun dan hal-hal yang jahat. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Bu Tari atas pembacaan syair Dhammapadanya. Sebelum mulai, mari kita bersikap anjali. Izinkan saya membacakan syair penghormatan kepada Sang Tiratana. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivade Swakhato Bhagavata Dhammo Wakasanggo Sanggang Namami. Ya, Ibu Bapak, Romo Ramani yang berbahagia, sebelum mulai, izinkan saya membacakan sedikit dari profil Ramani Santi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Keagamaan Buddha. Beliau lulusan dari STAB Mahaprasna untuk S2-nya, menjadi guru di TK Hipasiko School BSD, menjadi guru bidang studi di SMK Arya Meta Tangerang,
sekarang menjadi dosen agama Buddha dan kepala sekolah di TK Punya Karya. Aktivitas sosialnya saat ini menjadi anggota Magabudi sejak 2010 hingga sekarang, Sekretaris Dhamma Dana Mita, anggota Caga Dhamma Dana atau Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Buddhis. Jadi banyak sekali beraktivitas di bidang pendidikan. Baik, Ibu Bapak Romo Ramani, hari ini kita akan membahas tentang Bara Sutta, yaitu Sutta tentang beban, dan angkanya cantik sekali. Sangyutta Nikaya 22.22. Ya, tapi jangan dipasangin lotre ya, Ibu Bapak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ramani Santi saya silahkan, mari teman-teman dengan penuh perhatian dan penuh kebahagiaan kita mendengarkan sharing tentang beban ini. Apa yang dimaksud dengan beban, biar Ramani Santi menjelaskan lebih lanjut. Kepada Ramani Santi, disilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Mulyadi. Selamat malam, Rama Ramani, Bapak Ibu, kalian Amita. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan sejahtera. Soti Hontu. Ya, malam hari ini kita punya satu kesempatan baik untuk berdiskusi terkait suta, salah satu suta di dalam Samyutta Nikaya dengan judul Bara Sutta. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada topik Bara Sutta, mari kita mempersiapkan diri sejenak, berkonsentrasi untuk menghormati Buddha dan Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bara Hawe Pancakanda, Bara Haro Capuk Galu, Bara Daknang Dukang Loke, Bara Nikepang Sukhang. 5 agregat benar-benar merupakan beban. Pembawa beban adalah individu. Pengambilan beban adalah penderitaan di dunia. Peletakan beban adalah kebahagiaan. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kalian Namita yang berbahagia dalam Dhamma. Pada malam hari ini kita mendapatkan satu topik diskusi terkait Bara Sutta. Bara Sutta ini merupakan salah satu bagian dari Samyutta Nikaya, terutama pada Khanda Waga, kelompok Khanda Samyutta. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Saudara Mulyadi bahwa sutta ini nomornya cantik. Ya, tapi bukan untuk pasang togel ya, Bapak Ibu ya. Betul, Samyutta Nikaya 2222. Nah, cantik sekali, duanya 4 kali. Ya, Bapak Ibu. Bara Sutta dari kata bara ini berarti beban. Jadi, khotbah ini adalah khotbah pembabaran tentang beban. Suatu hari, Sang Buddha berada di Sawati. Sang Buddha memanggil para biku dan kemudian membabarkan khotbah Bara Sutta ini kepada para biku. Buddha menyebutkan inti dari Bara Sutta. Buddha mengawali dengan kalimat
Barancak wobik hawe desis sami. Barancak, bara haracak, bara danang, bara nikhepang. Di sini yang berarti, apakah sebenarnya khotbah tentang beban atau bara suta ini? Ada 4 poin. Pertama, bara, yaitu tentang beban. Yang kedua, barahara adalah pembawa beban. Bahara danang adalah membawa atau mengangkat beban. Dan bahara nikepang adalah menurunkan beban. Nah, inilah 4 poin penting yang dikupas di dalam bara suta. Jadi kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Pertama adalah tentang beban. Yang kedua, pembawa beban. Yang ketiga, mengangkat beban. Dan yang keempat, menurunkan beban. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengenalkan isi dari sutanya, kemudian baru mengupas isinya. Di sini di dalam bara suta disebutkan eta dawoca kata moca bikhawe baro pancu padana khanda tisawaca niyang baradananca ayang kata me panca rupu padana khando wedanu padana kando sanyu padana kando sangkaru padana kando winyanu padana kando ayang wecati bikhawe baro. Nah, kalimat suta ini menegaskan bahwa apakah sebenarnya yang disebut dengan beban? Poin pertama dari bara suta adalah tentang beban. Jadi, beban yang dimaksud di dalam suta ini adalah pancu padana khanda. Pancu padana khanda berarti 5 gugusan yang menjadi objek dari kemelekatan. Nah, berbicara 5 gugusan, Bapak Ibu, 5 gugusan ini adalah nama dan rupa. Nama dan rupa merupakan perpaduan sehingga kita disebut makhluk. Jadi, yang disebut makhluk sesungguhnya adalah nama dan rupa. Dengan kata lain, sesungguhnya yang disebut makhluk adalah perpaduan dari 5 gugusan. Nama terdiri dari 4 gugusan. Rupa terdiri dari 1. Sehingga disebut 5 gugusan atau nama rupa. Apakah 5 gugusan ini? Yang pertama adalah rupu padana khando. Rupu padana khando adalah gugusan jasmani. Yang kedua, weda nupa dana khando, yaitu gugusan perasaan. Yang ketiga, sanyu padana khando, yaitu gugusan mengenai persepsi. Keempat, sangkharupa dana khando adalah gugusan tentang bentuk-bentuk mental atau bentukan mental. Dan yang kelima adalah winyanupa dana khando, yaitu gugusan kesadaran. Nah, Bapak Ibu, yang dinamakan makhluk atau pugala atau kita, itu adalah nama dan rupa. Nama 4 gugusan, yaitu perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran. Dan rupa adalah jasmani. Jadi, ketika kita menyebut kita sebagai makhluk, saat ini adalah manusia, makhluk manusia, tidak lain adalah gabungan dari kelima gugusan ini. Inilah yang disebut beban di dalam bara suta. Jadi, apakah itu beban? Beban adalah pancu padana khanda, yaitu 5 gugusan yang menjadi objek dari kemelekatan.
kata moca bikhawe baraharo pugalo tisa wacaniang sayam ayasma ewam namo ewam goto ayam wucati bikhawe. Di dalam kalimat ini, Sang Buddha menjelaskan poin kedua. Apakah yang disebut pembawa beban? Pembawa beban, baraharo. Sang Buddha menjelaskan pugalo. Pugalo adalah pugala. Pugala artinya adalah individu. Individu artinya adalah makhluk. Jika berbicara makhluk, tadi sudah kita sebutkan, makhluk adalah gugusan, nama dan rupa. Tidak lain adalah 5 gugusan. Gugusan jasmani, perasaan, persepsi, bentukan mental, dan juga kesadaran. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini kita sudah bahas 2 poin. Poin pertama, apakah itu beban? Beban adalah 5 gugusan yang menjadi objek dari kemelekatan, yang disebut pancu padana khanda. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembawa beban atau baraharo? Pembawa beban atau baraharo adalah pugala atau pugalo, atau individu atau makhluk itu sendiri. Dengan kata lain, kita adalah sang pembawa beban. Selanjutnya, poin ketiga dari sutta ini disebutkan kata mancak bikhawe bharadanang yayang tanha pono bhavika nandi raga sahagata tatra tatra binandini seya tidang kama tanha bawa tanha wibawa tanha idang wucati bikhawe bharadanang. Nah, kalimat ini Bapak Ibu, Sang Buddha menjelaskan poin ketiga yang disebut bharadanang berarti membawa atau mengangkat beban. Mengangkat beban di sini adalah tanha atau nafsu keinginan. Di dalam kalimat ini Sang Buddha menyebutkan yayang tanha pono bhavika. Ya. Jadi yang merupakan mengangkat beban adalah tanha atau nafsu keinginan. Di sini nafsu keinginan nandi raga sahagata tatra tatra binandini. Jadi nafsu keinginan ini tidak sendiri Bapak Ibu. Ia disertai dengan kesenangan dan nafsu ragawi yang senang menikmati di sana sini. Ya. Jadi tatra tatra binandini ini adalah menikmati kesenangan di sana dan di sini. Seperti itu. Apakah yang dimaksudkan pada kalimat ini? Bahwa nafsu keinginan dengan disertai kesenangan dengan nafsu ragawi, kenikmatan yang ada di sana dan di sini tidak lain adalah 3 jenis tanha, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Ketiga jenis tanha, pertama disebut kama tanha dari kata kama. Bapak Ibu bisa dilihat tulisannya di layar, kama di sini dengan M1 ya, bukan M2. Karena kama dengan M1 dengan kama M2 artinya berbeda. Kama tanha di sini M1 bermakna keinginan, kesenangan nafsu indrawi. Terutama berhubungan dengan 6 indera. Kesenangan dalam melihat, mendengar, membaui, mengecap rasa, sentuhan, dan juga ide gagasan atau pemikiran. Inilah kesenangan yang disebut kama tanha. Yang kedua disebut bawa tanha. Di sini kesenangan terhadap penjelmaan digambarkan dengan wujud orang hamil. Artinya keinginan untuk lahir atau penjelmaan.
ingin lahir kembali sebagai manusia, ingin lahir kembali menjadi dewa, terlahir di alam Brahma. Nah, keinginan untuk lahir inilah yang disebut bawa tanha. Selanjutnya, yang ketiga adalah wibawa tanha. Disebut wibawa tanha, di sini menggambarkan kesenangan, keinginan, kesenangan yang berhubungan dengan pemusnahan. Di sini digambarkan dengan tidak ingin hidup lagi, ya, atau gambar orang yang akan menggantung diri. Nah, pemusnahan dalam arti tidak mengakhiri hidup atau tidak ingin lahir kembali. Nah, inilah ketiga jenis tanha, Bapak Ibu, yang dikatakan sebagai mengangkat beban. Jadi, sampai di sini kita sudah membahas 3 poin dari Barasuta. Poin pertama, apakah yang dimaksud beban? Beban adalah pancu padanakhanda, 5 gugusan yang menjadi objek dari kemelekatan. Poin kedua, apakah yang dimaksud dengan pembawa beban? Pembawa beban adalah pugalo atau individu. Dan poin ketiga, apakah yang dimaksud dengan mengangkat beban? Mengangkat beban yang dimaksud adalah nafsu, keinginan, atau tanha. Di sini diuraikan dalam 3 wujud tanha. Kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Selanjutnya adalah poin keempat dari Barasuta. Kata manca bikawe, baranik kepang yotasa yewatan haya asesan wiragani rodo cago patinis sago muti analayo. Idang wucati bikawe baranik kepananti. Kalimat ini bermakna baranik kepang, yang berarti melepaskan atau menurunkan beban. Disebutkan yo tasa yewa tanhaya asesa wiraga nirodo. Nirodo berarti padam. Jadi padam total. Padamnya nafsu keinginan secara total. Total di sini berarti mencabut akar dari nafsu keinginan hingga padam total, tanpa sisa. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan menurunkan beban, barani kepang, yang disebut sebagai padam secara total seluruh nafsu keinginan, bahkan mencabut sampai ke akar-akarnya. Tidak lain adalah pencapaian kesucian arahata atau nibbana. Mengapa? Karena dengan pencapaian nibbana atau seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian arahata, mereka telah memadamkan semua kilesa dan mencabut seluruh akar yang dapat menyebabkan kelahiran kembali. Dengan kata lain, setelah padam total nafsu keinginan, maka tidak akan ada kelahiran kembali. Nah, Bapak Ibu, inilah 4 poin dari Barasuta yang dijelaskan di dalam Samyutta Nikaya. Selanjutnya, Barasuta ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di awal, sangat pendek ya Bapak Ibu. Sutanya sangat sederhana sekali. Tapi memiliki makna yang sangat dalam. Suta ini berhubungan dengan 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu pasti sangat mengenal bahwa salah satu hukum kebenaran di dalam agama Buddha adalah Cattari Arya Sacani yang diartikan sebagai 4 kebenaran mulia. Nah, di dalam 4 kebenaran mulia kita mengenal yang pertama adanya dukkha. Yang kedua, dukkha samudaya atau sebab dukkha. Yang ketiga, padamnya dukkha.
Dan yang keempat adalah jalan menuju padamnya dukkha. Nah, Bapak Ibu, bara sutta ini tidak lain adalah representasi dari 4 kebenaran mulia ini, terutama pada poin 1 sampai poin 3. Poin 1 dari kebenaran mulia tentang dukkha. Yang pertama, dukkha. Pada saat bara sutta menyebutkan poin 1 bara berarti beban, korelasinya adalah kebenaran tentang dukkha. Beban pancu padana khanda, 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan merupakan dukkha. Mengapa? Karena sulit untuk dipertahankan. Yang kedua, poin pada 4 kebenaran mulia yaitu sebab dukkha. Korelasi dengan bara sutta adalah bara danang, yaitu membawa beban. Di dalam bara sutta poin ketiga, bara danang disebut membawa atau mengangkat beban, tidak lain adalah tanha atau nafsu keinginan. Di dalam 4 kebenaran mulia, poin kedua sebab dukkha, yang menjadi sebab dukkha juga adalah tanha. Jadi sutta ini sangat berkaitan. Poin ketiga pada kebenaran mulia tentang dukkha adalah dukkha nirodha, padamnya dukkha. Nah, padamnya dukkha pada 4 kebenaran mulia adalah nibbana. Bapak Ibu, korelasinya dengan bara sutta adalah di poin keempat, yaitu melepaskan atau menurunkan beban. Jadi, kalau kita melihat bara sutta tadi ada 4 poin. Poin pertama tentang beban itu adalah dukkha. Poin kedua, pembawa beban, ini tidak berkorelasi dengan 4 kebenaran mulia karena pembawa beban itu adalah makhluk sendiri atau individu sendiri. Poin ketiga pada bara sutta adalah mengangkat beban yang disebut dengan tanha, berkorelasi dengan sebab dukkha pada 4 kebenaran mulia. Dan poin keempat pada bara sutta yaitu melepaskan atau menurunkan beban, tidak lain adalah nibbana, berkorelasi dengan dukkha nirodha arya satca. Nah, Bapak Ibu, 4 kebenaran mulia ini merupakan poin yang sangat penting di dalam ajaran Buddha. Sehingga kita sebagai umat Buddha menyadari bahwa proses kehidupan ini tidak lain adalah dukkha. Kita sebutkan sebagai proses. Mengapa? Karena dalam kehidupan ini tidak ada inti yang kekal. Yang ada hanya proses. Begitupun dengan bara sebagai beban. Beban pancu padana khanda 5 gugusan juga merupakan proses. Next slide. Nah, kenapa kelima gugusan ini disebut beban? Bapak Ibu kalau ingat kembali, tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa kita sebagai individu atau pugala adalah pembawa beban. Betul ya? Sebagai pembawa beban, apa sih yang kita bawa? Mari Bapak Ibu, kita lihat ke diri kita sendiri. Lihat ke diri masing-masing. Sebagai pembawa beban, beban apa yang kita bawa? 1, beban jasmani. Setiap dari kita membawa jasmani masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Poin kedua,
kita membawa perasaan. Poin ketiga, kita membawa persepsi. Poin keempat, kita membawa bentukan mental. Poin kelima, kita membawa kesadaran. Kelima gugusan yang menjadi objek kemelekatan ini kita bawa sepanjang waktu, Bapak Ibu. Mulai dari sejak kita dilahirkan, berproses hingga kita tumbuh dewasa, akhirnya menua, dan sampai nanti meninggal. Sepanjang hayat kita bawa. Karena itulah disebut beban. Mari kita lihat analisa satu persatu. Nah, Bapak Ibu, tadi gugusan yang pertama adalah jasmani. Kita lihat diri kita, jasmani kita. Setiap orang memiliki jasmani. Bagaimana jasmani ini menjadi beban? Karena kita punya jasmani, kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Tanggung jawab untuk merawat jasmani ini. Betul? Tentu kita maunya sehat, bukan sakit. Karena menginginkan sehat, harus ada upaya untuk bisa sehat. Contoh, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang supaya sehat. Kedua, cukup istirahat supaya sehat. Ketiga, tidak mengkonsumsi bahan berbahaya bagi tubuh. Keempat, harus rutin olahraga. Kelima, mengolah batin. Semua aktivitas yang kita lakukan ini tujuannya hanya satu, Bapak Ibu, merawat jasmani ini. Jadi, karena kita membawa jasmani ini, tentu ada rasa sayang pada jasmani sendiri. Sehingga kita merawat jasmani ini. Karena kita takut jasmani ini kotor, kita mandi. Satu hari bisa 2 kali mandi, bisa 3 kali mandi. Itu pun menjadi beban, Bapak Ibu. Ketika jasmani ini lapar, kita merawat dengan memberi makan. Ketika jasmani ini lelah, dirawat dengan dibawa istirahat. Ketika mulai sakit, juga dibawa untuk istirahat. Nah, Bapak Ibu, merawat jasmani ini membutuhkan upaya. Inilah yang dinamakan jasmani ini sebagai beban. Jasmani ini, di dalam sutta yang lain, Sang Buddha juga mengumpamakan seperti memelihara 4 ekor ular berbisa. Kenapa disebut 4 ekor ular, Bapak Ibu? Karena gugusan jasmani ini memiliki 4 unsur besar. Unsur padat, unsur cair, unsur udara, dan unsur api. Diumpamakan 4 ekor ular berbisa. 4 ekor ular ini kita rawat, kita jaga, kita mandikan, kita beri makan. Sampai jasmani ini terawat dengan baik. Tapi Bapak Ibu, sebagus apapun kita melayani jasmani ini, suatu saat jasmani ini akan mengamuk atau marah. Mengamuk atau marah di sini diartikan jasmani ini mengalami permasalahan atau error. Jika diumpamakan sebagai 4 ekor ular tadi, 4 ekor ular misalnya, ular dari unsur padat, tubuh menjadi lumpuh, kelenturan tubuh tidak berfungsi, orang mengalami stroke. Bagaimanapun kita merawat, ketika tubuh ini akan sakit, maka ia menjadi beban, Bapak Ibu. Perumpamaan sebagai ular berunsur cair. Paling mudah, Bapak Ibu,
kita selalu disarankan untuk cukup minum. Mengapa? Jika kurang minum, tubuh akan dehidrasi. Akibatnya kita bisa kepanasan. Tubuh kekurangan cairan, sulit konsentrasi, pekerjaan terganggu. Nah, ini juga menjadi beban. Selanjutnya, ular yang diumpamakan sebagai unsur api. Setiap makhluk kita, Bapak Ibu, memiliki temperatur. Jika unsur api mengamuk dalam tubuh kita terlalu tinggi, istilahnya kita mengalami demam. Juga berbahaya bagi kesehatan kita. Perumpamaan keempat, ular unsur udara. Nah, ini juga sama. Udara sangat penting dalam kehidupan kita. Layaknya kita bernafas. Kita hidup membutuhkan nafas. Bapak Ibu, seseorang yang sesak nafas, kekurangan oksigen akan beresiko. Bisa mengalami kematian, gagal jantung. Nah, inilah yang diumpamakan dengan 4 ekor ular berbisa. Jasmani ini sudah dirawat dengan baik oleh kita dari sejak kita kecil sampai nanti kita tua. Tapi kita tidak bisa menghindari pada saat tubuh ini akan melapuk atau ketika tubuh ini akan mengamuk, ia akan menggigit kita seperti ular tadi. Saat ia menggigit kita, kita akan mengalami permasalahan. Inilah yang dikatakan jasmani sebagai beban. Jadi tidak aneh Bapak Ibu, pada saat kita mengalami sakit, jasmani ini sakit, Bapak Ibu merasa berat. Karena dia adalah beban. Nah, tadi yang dinamakan beban, pancu padana khanda ada 5. Selain jasmani ada yang kedua yaitu perasaan. Bagaimana dengan perasaan? Mengapa perasaan juga disebut beban? Ada perasaan senang, ada perasaan sedih, ada juga perasaan yang netral. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ditanya, apakah pada saat kita senang, akan senang terus-menerus? Apakah kesenangan kita akan bertahan selama 1 tahun? Apakah pada saat sedih, kita akan menangis terus-menerus? Bertahan hingga 1 hari? Tentu tidak, Bapak Ibu. Perasaan juga mengalami proses. Timbul, berlangsung, dan padam. Ada kalanya baru 5 menit kita tertawa. Saat lagi senang-senang luar biasa, datang kabar buruk. Otomatis kita bisa tiba-tiba menangis, Bapak Ibu. Perasaan menjadi sedih. Ini menandakan perasaan juga mengalami pergeseran, perubahan. Di mana timbul perasaan senang, senang berlangsung, senang pun padam. Pada saat perasaan sedih datang, timbul perasaan sedih berlangsung, dan perasaan sedih pun padam. Karena selalu berubah, kita sulit mempertahankan perasaan ini. Karena sulit dipertahankan, maka perasaan ini kita sebut sebagai beban. Selanjutnya, gugusan yang ketiga adalah persepsi. Nah, Bapak Ibu, berbicara persepsi. Persepsi saat mendengar, persepsi saat melihat, persepsi saat membaui, persepsi saat makan mengecap rasa, persepsi saat menyentuh, persepsi saat berhubungan dengan semua objek-objek. Banyak sekali persepsi di dalam kesadaran kita. Termasuk 1 hari, kita punya banyak persepsi yang muncul, berlangsung, dan padam, Bapak Ibu. Dari sejak kita dilahirkan, berkembang, hingga sampai dewasa dan menua. Sangat banyak persepsi. Saat kita belajar, masuk persepsi satu persatu terus berkembang.
Kemudian, ada orang yang daya ingatnya kuat, tapi ada juga orang yang daya ingatnya lemah. Daya ingat akan persepsi-persepsi kita tidak bisa bertahan lama. Kita berusaha mengingat, tapi ternyata kita lupa. Sulit untuk dipertahankan. Pada saat lupa, kita menjadi kesal, menjadi jengkel. Ini pun menjadi beban, Bapak Ibu. Demikian pula dengan penyakit demensia ketika usia senja atau tua. Ini menjadi beban. Mengapa? Karena inilah proses. Karena inilah disebut bara atau beban. Jadi, jasmani menjadi beban. Perasaan pun menjadi beban. Persepsi kita pun menjadi beban. Terlalu banyak mengingat, kita sakit kepala. Ketika kita melupakan persepsi, kita juga sakit kepala. Ini pun dinamakan beban. Selanjutnya yang keempat. Bapak Ibu, gugusan yang keempat ini adalah bentukan mental atau sangkara. Bentuk-bentuk mental. Nah, umumnya bentukan mental ini lebih cocok diumpamakan sebagai lubang api. Kenapa disebut lubang api? Karena bentukan mental ini ibarat emosi yang selalu meluap-luap, Bapak Ibu. Berbagai macam emosi yang baik, yang buruk, maupun emosi yang netral. Yang ada pada diri kita, yang selalu timbul, berlangsung, dan padam. Terkadang terlalu tersulut oleh emosi kita pun menderita. Ada orang memiliki mental pemarah. Ingin sabar, tapi baru tersenggol sedikit, langsung marah. Kenapa? Karena memiliki bentukan mental pemarah. Luapan emosi marah. Bagi orang yang memiliki mental seperti ini adalah penderitaan. Ini juga beban, Bapak Ibu. Ada orang yang memiliki mental yang tidak percaya diri. Ini pun menjadi beban. Sehingga ia disebut lubang api. Jika kita sebagai individu tidak mampu mengenali bentukan mental watak kita sendiri, tidak mampu mengendalikan mental kita, maka kita akan terjerumus, terbakar di dalam lubang api ini. Karena itu, Bapak Ibu, ketika gugusan bentukan mental bergabung menjadi kesadaran, maka tugas kita berlatih mengawasi, berlatih untuk menyadari, agar kita tidak hancur, hangus, terbakar oleh emosi atau luapan lubang api dari mental kita sendiri. Selanjutnya, gugusan kelima adalah kesadaran. Tadi sudah sempat kita bahas bahwa sangkara atau gugusan bentukan mental ini akan membentuk, bergabung menjadi gugusan kesadaran. Mereka saling bekerja sama, Bapak Ibu. Kemudian, mengapa kesadaran juga menjadi beban bagi kita? Karena kesadaran pun sama dengan gugusan yang lain, mengalami proses yang timbul, berlangsung, dan padam. Contoh pada gambar di layar, Bapak Ibu. Di sini ada tulisan mindful dengan L double, juga ada mindful dengan L1. Nah, Bapak Ibu, jika kita di kesadaran kita terlalu banyak, terlalu penuh, apakah kita bisa hidup dengan tenang? Pasti tidak. Yang ada adalah gelisah, khawatir, cemas, bingung. Kondisi kesadaran yang cemas, khawatir, bingung ini menjadi beban, Bapak Ibu. Kesadaran menjadi buruk. Karena itu, kita berusaha untuk menyadari, berupaya
melatih diri kita sendiri agar menjadi mindful dengan L1. Benar, dalam hidup kita banyak bentukan mental bergabung menjadi banyak kesadaran. Tapi jika kita dikuasai oleh banyak sekali bermacam-macam kesadaran menjadi satu, maka kita tidak terkendali, Bapak Ibu. Dan untuk bisa mengendalikan, kita harus fokus dengan apa yang dilakukan. Fokus dengan apa yang akan dikerjakan. Nah, inilah yang disebut dengan 5 gugusan pancakanda sebagai beban. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di dalam kalimat sutta, bara sutta di awal tadi, kalimat lengkapnya menyebutkan pancu padana kanda. Jadi selain pancu padana kanda, selain pancakanda, juga ada kata upadana di situ. Sehingga digabungkan menjadi pancu padana kanda. Panca upadana kanda menjadi pancu padana kanda. Maksudnya apa? Maksudnya 5 gugusan ini menjadi objek dari kemelekatan. Saat melihat, kita melekati yang dilihat. Saat mendengar, kita melekati yang didengar. Nah, inilah yang menjadi beban. Next slide. Oke, pancu padana kanda. Pancu dari kata panca, upadana dan kanda. Upadana berarti kemelekatan, jadi menjadi objek dari kemelekatan. 5 gugusan menjadi objek dari kemelekatan. Yang pertama, upadana terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kamu padana. Dari kata kama, M1, dan upadana. Kama M1 berhubungan dengan nafsu indrawi terkait 6 indra. Jadi kemelekatan terhadap kesenangan indera, kemelekatan terhadap objek yang dilihat, objek yang didengar, objek yang disentuh, objek yang dirasakan, objek yang dikecap maupun objek yang dipikirkan. Ini yang disebut kamu padana. Selanjutnya ditu padana. Untuk ditu padana, ini adalah kemelekatan terhadap pandangan dari kata dithi dan upadana. Nah, Bapak Ibu, kemelekatan akan pandangan. Apabila seseorang memiliki pandangan yang salah, dilekati, maka ini akan membawa penderitaan yang berkepanjangan. Contoh saja, bila kita sering curiga, Bapak Ibu pasti tahu istilah curiga. Orang yang hidup dengan curiga tidak akan bisa hidup dengan tenang. Kenapa? Karena selalu berpandangan negatif. Bila ia melekati kecurigaan, maka pikirannya selalu negatif, tidak ada ketenangan. Yang ada selalu kekhawatiran, kegelisahan. Nah, ini hanya membawa penderitaan bagi diri sendiri. Selanjutnya, sila batu padana. Dari kata sila bata. Sila bata. Nah, sila bata ini adalah sila dan wata sebenarnya. Sila berkaitan dengan aturan moral. Dan wata ini berhubungan dengan tugas atau kewajiban. Jadi, kemelekatan terhadap aturan-aturan moral, kemelekatan terhadap tugas-tugas atau kewajiban, ini pun menjadi beban, Bapak Ibu. Simpel sekali, kita bisa coba tanyakan mungkin dengan anak-anak di sekitar kita. Ya, anaknya masih sekolah misalnya. Seringkali di sekolah diberikan PR. Kalau Bapak Ibu tanyakan, kalau mereka dapat PR, mereka pasti menjawab, ya dapat PR. Kebanyakan anak-anak kalau dapat PR, rasanya menjadi beban.
Nah, ini PR sebagai tugas, sebagai kewajiban, sebagai aturan di sekolah yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Ini dianggap sebagai beban. Jadi, sila batu padana, kemelekatan terhadap moral, aturan, kemelekatan terhadap tugas atau kewajiban, atau boleh juga disebut kemelekatan pada ritual-ritual yang dianggap dapat membawa kesucian. Terlalu melekat pada persepsi bahwa ritual yang dilakukan dapat membawa kesucian, ini justru menjadi pandangan yang keliru. Yang keempat, atawadu padana. Nah, atawadu padana di sini, Bapak Ibu, dari kata ata dan upadana. Atawada, persepsi tentang akan adanya diri. Pandangan yang menganggap bahwa diri itu eksis atau ada inti. Ini pun menjadi penderitaan bagi seseorang yang memiliki pandangan yang melekat ini. Mengapa seseorang melekat terhadap dirinya? Ketika ia menganggap dirinya eksis, ada inti tentang dirinya. Ini membuat ia tidak berpikiran dengan jernih. Pada saat ia mengalami penderitaan, ia menganggap itu sebagai kekal. Pada saat ia mendapatkan kebahagiaan, ia menganggap dirinya mengalami kebahagiaan sebagai kekal. Maka ketika perubahan datang, mereka akan sangat menderita, Bapak Ibu. Karena itulah, atawadu padana, kemelekatan akan diri, ini pun menjadi faktor penderitaan atau beban. Nah, inilah yang diuraikan sebagai pancu padana kanda. Jadi, Bapak Ibu, terkait Bharasuta ini, next slide, perlu sangat disadari bahwa batin dan jasmani adalah berbeda. Batin itu perasaan, persepsi, bentukan mental dan kesadaran. Jasmani adalah jasmani. Tetapi mereka merupakan satu kesatuan yang saling bekerja sama. Apabila hanya ada jasmani tanpa ada batin, kita tidak bedanya dengan batu, Bapak Ibu. Nah, lalu kita jelas mengetahui bahwa pancu padana kanda ini semua berproses, sulit dipertahankan sehingga disebut dukkha. Ia disebut bara, beban, karena sulit dipertahankan dan konotasinya adalah dukkha. Karena kita menyadari ia sulit dipertahankan, jadi wajar, sangatlah wajar jasmani ini menua. Sangatlah wajar jasmani ini melapuk. Jasmani berubah dari sehat menjadi sakit, atau bahkan hingga kematian. Karena lapuknya jasmani, tua, sakit, dan mati adalah wajar, tidak dapat dihindari, Bapak Ibu. Lalu, sebagus-bagusnya Bapak Ibu menjaga jasmani ini, merawat agar awet muda pun, tetap ia akan menua. Merawat untuk sehat, tetap ia akan sakit. Apalagi, ia pun akan mengalami kematian. Jadi, kita tidak bisa melakukan apapun pada jasmani ini, kecuali menerima proses pelapukan atau perubahan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Karena kita tahu, individu atau pugala, si pembawa beban, membawa batin dan jasmani.
Jasmani berkondisi tidak bisa kita apa-apakan. Masih ada satu lagi Bapak Ibu, yaitu batin. Karena batin dan jasmani berbeda. Kalau jasmani tidak bisa kita lakukan apapun, maka batin bisa kita lakukan. Apa yang harus dilakukan? Amatilah batin. Sadarilah batin. Dan berupaya hidup sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan hanyut oleh keinginan batin yang disebut tanha tadi. Kama tanha, bawa tanha maupun wibawa tanha. Jangan hanyut pada kemelekatan kamu padana, ditu padana, sila batu padana maupun atawadu padana. Jadi, dengan kata lain, jasmani ini boleh sakit, wajar sakit. Tapi batin jangan sampai sakit, Bapak Ibu. Kalau batin ini sakit, maka kita sulit untuk hidup secara wajar. Kalau batin ini sakit, maka kita sulit untuk bahagia. Tentunya tujuan hidup dari semua makhluk adalah ingin bahagia. Karena kita semua ingin bahagia, maka sadarilah, terimalah proses perubahan dari jasmani. Wajar jasmani mengalami sakit, tapi jangan biarkan batin kita sakit. Jaga batin agar jangan sakit. Nah, Bapak Ibu, demikianlah pembahasan dari Bara Sutta. Di akhir sutta ini, next slide, Sang Buddha menegaskan sekali lagi kalimat yang sudah kita bacakan di awal. Barahawe pancakanda, baraharo capugalo, baradhanang dukhang loke, bara nikepang sukhang. Ada 4 poin bahwa yang menjadi beban adalah 5 agregat atau 5 gugusan yang menjadi objek dari kemelekatan. Yang membawa beban, si pembawa beban adalah individu kita. Yang mengambil beban atau mengangkat beban adalah penderitaan atau duka, sebab duka yaitu tanha. Dan peletakan beban adalah kebahagiaan yang berarti nirodha, pencapaian nibbana, padamnya semua kilesa. Demikianlah pembahasan dari Bara Sutta, Bapak Ibu. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada yang akan didiskusikan, disilahkan. Baik, terima kasih atas sharingnya Ramanisanti, luar biasa. Ini sebenarnya topiknya kalau mau dibahas secara mendalam sebenarnya cukup rumit, tapi Ramanisanti membawakan dengan begitu sederhana, walaupun dibarengi dengan istilah-istilah Pali, dengan bahasa Pali, tapi Ramanisanti telah menjelaskan dengan sangat lugas. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, Bara Sutta ini atau sutta tentang beban ini, bahwa sebenarnya tadi Ramanisanti sudah menyebutkan bahwa kita sepanjang hidup kita nanti sampai kita merealisasi kebahagiaan akhir yang penuh, ya, bahkan mungkin istilahnya harus sampai parinibbana kali ya. Kalau masih merealisasi nibbana aja sebenarnya kayak Buddha waktu masih hidup atau para siswa Buddha masih hidup itu sebenarnya masih membawa beban ya. Betul. Sendiri juga masih merasakan sakit secara fisik walaupun batinnya dengan teguh tidak tergoyahkan ya. Seperti kasus mungkin dilempar batu sama Dewa Data, atau mungkin Buddha sakit perut sewaktu mau menjelang parinibbana. Itu kan sebenarnya Buddha juga masih membawa beban sebenarnya. Walaupun mungkin bebannya tidak seperti kita ya. Mungkin Buddha cuma bawa 1 kilo, kita bawa 5 kilo mungkin. Kira-kira begitu ya. Buddha masih membawa beban jasmaninya karena jasmani wajar sakit, tapi batin tidak sakit. Jadi nama kandanya Buddha itu sudah tidak tergoyahkan ya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, mari kita berdiskusi lebih lanjut ya kan tentang Bara Sutta ini. Beberapa bagian yang mungkin ibu bapak, saudara-saudari sedama tidak pahami, mari kita diskusikan bersama-sama dengan Ramanisanti. Ya kan, saya yakin akan memberikan jawaban-jawaban yang memperluas wawasan kita.
Untuk teman-teman yang berada di Zoom meeting, silahkan mengetikkan di chat atau bisa raise hand secara virtual untuk berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Untuk teman-teman ibu bapak yang tergabung dalam channel YouTube, silahkan mengetikkan di live chatnya, nanti akan difasilitasi oleh tim untuk disampaikan dan saya bacakan untuk didiskusikan bersama dengan narasumber kita. Kalau saya tidak salah kayaknya sudah ada satu pertanyaan dari Pak Wadi Hidin Johan. Izinkan saya membacakan. Ya, selamat malam Ramani Santi. Anda katakan pancakanda sebagai beban. Saya punya 5 anak, berarti beban saya berat sekali. Berarti saya susah sekali bisa mencapai nibbana. Betulkah demikian, Kandan? Silakan Ramani. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Wahidin Johan tadi ya. Ya Pak, punya 5 anak. Bapak merasa berkah apa beban? Ya, mungkin ketika setiap kelahiran tentu Bapak akan berbahagia. Ya, 5 anak ini bagi Bapak adalah kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi ketika mereka tumbuh, berproses ya, ada saatnya anak ini sakit, ada saatnya mereka sekolah butuh biaya dan lain-lain. Nah, pasti pada kondisi-kondisi seperti itu menjadi beban bagi Bapak. Betul ya? Kalau dikatakan berarti beban Bapak sangat besar. Betul. Jangankan membawa beban anak, membawa beban diri sendiri saja sudah berat loh Pak. Apalagi ditambah memikul 5 beban anak, tentu Bapak semakin berat. Apakah semakin sulit untuk mencapai nibbana? Nah, sulit tidak, ini bergantung keputusan pada diri Bapak. Tidak sulit kalau Bapak punya urgensi untuk ke nibbana. Bagaimana caranya? Melepaskan. Jadi pertanyaannya kembali pada diri Bapak. Sanggup nggak melepaskan ke-5 anak? Sederhana saja. Salah satu cara pertama, berlatih meninggalkan keduniawian. Mungkin berlatih meninggalkan keluarga, coba latihan papaja. Sebulan saja meninggalkan 5 anak. Bagaimana? Kalau Bapak merasa sangat berat melatih diri meninggalkan keluarga, maka betul yang Bapak katakan bahwa untuk mencapai nibbana sulit sekali. Jadi, untuk mencapai nibbana, semua beban harus dilepaskan, diletakkan. Tadi poin keempat dari Bhara Sutta adalah melepaskan. Tidak hanya melepaskan beban keluarga, bahkan melepaskan beban jasmani ini. Jasmani sendiri bahkan. Pada saat kita sakit, wajar jasmani kita sakit, tapi batin tidak boleh merasa sakit. Batin hanya menyadari, oh ini adalah sakit, tapi tidak hanyut pada rasa sakit. Nah tadi oleh Saudara Mulyadi juga menjelaskan, begitupun dengan zaman Buddha. Sang Buddha setelah pencapaian nibbana atau menjadi Buddha, juga pernah difitnah, pernah terluka oleh Dewa Data. Jasmaninya sakit, tapi batinnya tidak terluka. Kenapa? Karena beliau sudah melepaskan, menaruh, memadamkan beban. Jadi, jika Bapak memiliki urgensi ke nibbana, sangat bagus sekali. Apakah berat? Berat tidak, tergantung Bapak. Ya, kalau Bapak mau coba, cobalah melepaskan, mulai dengan latihan sederhana, misalnya dengan ikut papaja. Kan untuk pria punya kesempatan sangat baik berlatih papaja. Ya, masuk berlatih dengan anggota sangga, melepaskan keluarga sejenak saja. 1 minggu, 1 bulan, coba dirasakan. Kalau Bapak bisa, mau berlanjut hingga menjadi biku, maka beban pertama telah dilepaskan, yaitu beban anak. Tentunya, sebagai umat Buddhis yang bijak, kita juga menyarankan, pada saat seseorang ingin melepaskan beban keluarga, melepaskan beban keluarga bukan berarti menelantarkan keluarga ya Bapak Ibu. Jangan nanti terjadi pemahaman yang keliru. Hidup sedang susah, terlilit hutang,
langsung meninggalkan keluarga masuk jadi biku. Bukan begitu ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melakukan hal seperti itu, sama saja sudah jadi biku pun, melepaskan keduniawian pun, Bapak Ibu pasti punya banyak kekhawatiran. Yang disebutkan melepaskan beban keluarga adalah mendapatkan izin dari keluarga, anak, istri, bahwa mereka siap ditinggal, keluarga baik untuk ditinggal dan tidak menjadi beban. Maka pada saat Bapak akan meninggalkan beban tersebut, melatih diri dapat menjalani kehidupan non-duniawi dengan lebih baik dan lebih damai. Demikian Pak, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Apabila masih ada yang dibingungkan, boleh di-sharingkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat banyak sekali ya. Bagaimana Pak Wadin? Apakah cukup puas? Jadi sebenarnya Pak Wahidin ini bebannya 30 kilo ini berarti ini. Tapi sebenarnya ini masalah sudut pandang sih ya. Jadi tergantung apakah anak itu atau keluarga itu kita anggap beban atau sebagai alat untuk melepaskan beban sebenarnya kan. Betul. Sebenarnya kita juga bisa untuk berpikir seperti itu. Kita mengembangkan cinta kasih, tetapi bukan kemelekatan terhadap keluarga kita. Kita juga mengembangkan istilahnya tools ya, alat-alat untuk melepaskan beban sebenarnya. Ya. Mungkin kira-kira kesimpulan saya terhadap Ramani Santi saya singkat kira-kira begitulah ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Baik teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya dari YouTube atau dari chat Zoom? Kalau misalnya belum ada, saya yang berdiskusi dengan Ramani. Ramani, kalau misalnya orang bilang pancakanda itu yang disebut beban itu sebenarnya pancakanda seperti apa sih? Maksudnya kita juga sebenarnya kan pancakanda kita ini kan sebenarnya juga bentukan dari masa lampau juga kan. Dan di masa depan itu akan terbentuk pancakanda yang maksudnya pancakanda ini akan masih berlanjut di masa depan walaupun mungkin itu 1 detik atau 2 detik kemudian kan ya. Apakah itu termasuk juga masih dianggap pancakanda yang dianggap beban ini, ataukah yang dimaksud pancakanda itu hanya beban, maksudnya pancakanda yang saat ini kita rasakan saja sih, Ramani? Ya, baik sekali. Terima kasih untuk sharingnya. Diskusi yang bagus dari Saudara Mulyadi terkait dengan pancakanda sebagai beban. Seluruh masa kehidupan kita, dari awal kita dilahirkan, kita membawa pancakanda ini karena kita memiliki jasmani, perasaan, persepsi, bentukan mental, sekaligus kesadaran. Ya, contoh realita dalam kehidupan kita. Pada saat kita sakit, sebenarnya yang sakit apa? Contoh, kita mengalami demam tinggi. Yang sakit apa? Jasmani. Betul ya? Pada saat jasmani ini sakit, kita menderita tidak? Menderita. Nah, itu disebut beban. Ya. Sekarang pertanyaannya, pada saat jasmani sakit, apakah sakitnya akan terus-menerus sakit dari kita kecil sampai besar sakit terus? Tentu tidak. Ya kan? Sakit, sembuh, sakit kan seperti itu. Itu namanya berproses. Timbul berlangsung padam, timbul berlangsung padam. Jadi jasmani ini kita bawa dari kita kecil sampai kita menjelang ajal meninggal nanti. Dan beban itu ya berlangsung selama dari awal sampai kita akhir nanti. Baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Contoh lain, perasaan. Pada saat kita merasa bahagia, misalnya seorang anak lulus ujian dengan nilai terbaik. Senang nggak Bapak Ibu? Pasti senang. Betul? Kemudian tiba-tiba berikutnya kenaikan kelas tahun berikutnya. Karena ia kurang belajar, karena dia punya masalah, prestasinya menurun, sehingga tidak mendapatkan juara kelas lagi. Apakah Bapak Ibu masih berbahagia? Bisa jadi kecewa, bisa jadi sedih. Nah, itu pun dinamakan proses.
perasaan yang kita miliki dari awal kita dilahirkan sampai nanti kita menjelang ajal. Jadi perasaan ini pun menjadi beban yang kita bawa sampai akhir hayat. Yang ketiga, persepsi. Anak kecil ingatannya masih tajam. Betul ya Bapak Ibu? Kalau sudah dewasa semakin tua, bisa dipertahankan ingatannya? Tentu tidak. Ya, gampang lupa. Sampai ada istilah penyakit demensia. Jauh sekali sampai tua, yang muda-muda saja oke. Yang muda, yang masih kecil. Yang kecil berusaha menghafal, mengambil persepsi pelajarannya, diingat. Tapi pas ujian lupa. Belum tua loh Bapak Ibu, tapi udah lupa. Bisa terjadi? Beban nggak bagi si anak? Ia sudah belajar mati-matian, tapi pas ujian dia lupa. Apakah itu menjadi beban? Ya, itu juga beban. Nah, jadi inilah wujud dari pancu padana khandha yang dikatakan sebagai beban. Segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan jasmani, perasaan, persepsi, bahkan watak atau emosi bentukan mental kita dan kesadaran kita. Menjadi benar-benar beban yang sulit diatasi jika melekat. Sehingga pancakhandha tadi ada tambahan kata upadana, pancu padana khandha. Kita punya jasmani, tapi kita tidak melekati. Misalnya, seseorang sadar wajar akan menjadi tua. Ia tidak bermasalah jika tua. Ia tidak melekati kecantikan atau ketampanan. Ia tidak berusaha untuk harus awet muda. Kira-kira pada saat jerawat muncul, keriput muncul, apakah ia akan menderita? Tidak. Kenapa? Karena ia bisa menerima beban itu. Ia menyadari jasmani ini akan berubah. Jasmani ini memang adalah beban yang harus dia jaga. Jadi wajar kalau muncul jerawat, wajar kalau muncul keriput, ia tidak menderita. Istilahnya, beban yang ada pada dirinya, ia letakkan. Apakah dia punya beban? Punya. Tapi dia letakkan, tidak dia tenteng. Begitupun dengan perasaan. Perasaan sedih. Kita kehilangan orang yang kita cintai. Misalnya anggota keluarga meninggal. Kita sedih? Pasti. Wajar bersedih? Wajar. Tapi sedihnya sampai larut-larut. Menjadi tidak wajar Bapak Ibu. Betul ya? Kehilangan orang yang dicintai itu juga menjadi beban. Kenapa? Karena melekati jasmani, melekati wujud orang yang kita sayangi. Atau misalnya, melekati rasa sayang dari orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini sayang sekali dengan kita. Sehingga kita memiliki persepsi ingatan sayang yang luar biasa terhadap orang tersebut. Kemudian orang tersebut meninggal. Persepsi kita terlukai di sini. Jika melekati persepsi itu, kita mungkin punya keinginan. Kalau bisa orang itu jangan meninggal, terus bersama kita. Apakah mungkin, Bapak Ibu? Tentu tidak. Ya. Nah, ini yang dikatakan, punya persepsi adalah wajar. Persepsi ini menjadi beban karena kita mengalami perasaan sayang dengan orang lain, mungkin mengalami permusuhan dengan orang lain, mengalami kebencian dengan orang lain pun terjadi. Tapi selama tidak upadana, tidak melekati, maka beban ini ibaratnya kita letakkan, tidak kita tenteng. Ya. Contoh, ibu-ibu kalau pergi bawa tas, bapak-bapak pergi bawa tas. Tasnya digendong di pundak.
Tas itu menjadi beban, betul Bapak Ibu? Tapi harus dibawa, betul? Tapi bawanya kan banyak cara. Apakah harus selalu digendong di pundak? Atau mungkin Bapak Ibu punya cara hanya ditenteng di tangan. Pada saat Bapak Ibu santai bisa diletakkan sesaat. Bapak Ibu dari rumah pergi ke kantor bawa tas. Sampai di kantor tasnya masih digendong nggak? Otomatis diletakkan. Nah itu namanya meletakkan Bapak Ibu. Tapi tas itu masih menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, betul? Ya, jasmani ini masih menjadi tanggung jawab kita. Perasaan ini tanggung jawab kita. Persepsi, emosi, kesadaran semua adalah tanggung jawab kita. Yang kita bawa. Tapi bukan berarti kita melekati. Jadi ada kalanya harus kita letakkan. Pada saat kita letakkan itulah kita mengamati. Sehingga Sang Buddha memberikan satu solusi yang paling bagus. Dikenal dengan Vipassana. Vipassana berarti mengamati, melihat dengan benar apa adanya. Ya, Vipassana itu melihat dengan benar. Apa yang dilihat? Kaya nupasana satipatthana, melihat jasmani. Lihat jasmani kita. Sadari jasmani kita. Apa yang sakit, apa yang jadi beban. Dan mencari solusi bagaimana meletakkan jasmani itu. Agar beban itu tidak menjadi beban mental. Yang tadi kita sebut di awal. Wajar jasmani sakit, tapi batin tidak sakit. Itu contoh. Selain kaya nupasana, juga ada vipassana tentang wedana, yaitu mengamati, merenungkan tentang perasaan. Jadi karena perasaan kita menjadi beban, kalau dilekati, kita melekat terhadap kesenangan, kita melekat terhadap kesedihan, kita tidak bisa berpikir dengan wajar, Bapak Ibu. Karena itu, ada namanya latihan wedana nupasana satipatthana, mengamati, sadar, oh ini namanya senang, ini namanya sedih. Senang sebatas senang, sedih sebatas sedih. Tidak harus terlalu senang, tidak harus terlalu sedih. Ini namanya tidak melekati. Sehingga tidak menjadi upadana. Solusi ketiga adalah citta nupasana satipatthana. Citta adalah kesadaran. Jadi merenungkan, mengamati, perhatian terhadap kesadaran. Tadi ada bentukan mental, ada persepsi, juga ada kesadaran sebagai beban. Ini juga harus diamati dengan citta nupasana satipatthana. Sehingga kita menjadi lebih waspada. Tidak melekati dengan kesadaran kita, agar tidak menjadi ditupadana, pandangan-pandangan yang keliru, melekat dengan pandangan yang keliru. Kita boleh waspada, tapi jangan curiga. Bisa bedakan ya Bapak Ibu ya, waspada berarti berhati-hati, pikirannya masih positif, curiga sudah berarti negatif. Nah, selama hidup, sampai menjelang ajal, beban itu terus ada. Jadi masa kini, saat ini, dari lampau, saat ini, sekarang, dan yang akan datang. Sekarang pun nanti akan menjadi lampau. 5 menit dari sekarang sudah menjadi lampau. Betul Bapak Ibu? Ya. Yang akan datang akan menjadi sekarang. Jadi intinya, 3 masa kehidupan ini, Pancu Padanakhanda adalah beban. Baik yang sekarang, yang lampau, maupun yang akan datang. Dan tugas kita adalah berupaya mengawasi, sadar, dan pelan-pelan meletakkan beban itu. Agar batin tidak menderita. Demikian untuk Pak Mulyadi. Semoga dapat diterima dengan baik. Apabila masih ada yang bingung, boleh di-sharingkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani Santi, luar biasa penjelasannya. Plus solusinya juga, walaupun solusinya juga bukan sesuatu yang mudah ya. Vipassana itu PR kehidupan itu yang harus kita selesaikan
dan tidak akan pernah selesai kecuali kita sampai merealisasi. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Wahidin. Mungkin masih penasaran dengan anaknya. Bukankah anak itu sebagai saya bayar hutang? Nah, jika anak saya sudah menikah, semua apakah beban itu menjadi lebih ringan? Maksud beban dirinya menjadi lebih ringan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wahidin untuk pertanyaan lanjutannya. Anak sebagai bayar utang. Berarti ini persepsi ya Pak. Bapak punya persepsi bahwa ketika punya anak, berarti Bapak punya utang gitu ya. Anaknya dari kecil sampai gede, ini utangnya masih banyak nih. Nanti anaknya sudah menikah, utangnya selesai karena anaknya sudah diberi kehidupan yang baik dan layak. Punya persepsi seperti ini boleh nggak? Boleh-boleh saja Bapak. Intinya sama kan ya Pak? Ketika kita menyebut utang, pertanyaannya, utang itu beban bukan? Beban kan? Betul? Pada saat anak menikah lepas dari orang tua, berarti bapak berpisah dari anak. Kemudian dengan berpisah dari anak, ia sudah bisa punya hidup sendiri, ia menjadi mandiri, bapak nggak perlu lagi ngurusin dia, ibaratnya bapak sudah lunas utang. Sehingga sudah melepaskan beban. Boleh seperti itu? Tentu boleh. Ya kan? Tapi intinya kan sama ya Pak. Kapan Bapak bisa melepaskan beban? Ya kalau sudah berpisah dari anaknya, kan gitu. Ketika anaknya sudah menikah, ketika anaknya sudah mapan, ketika sudah terpisah, berarti melepaskan. Tapi itu kembali kepada persepsi kesadaran setiap individu. Kalau di dalam persepsi Bapak berupaya memandirikan anak sehingga ia tinggal mandiri, dari kecil diberikan warisan pengetahuan sehingga ia menjadi mandiri, sehingga ia bisa hidup sendiri ketika besar, ia bisa mandiri ketika lepas dari orang tua, tidak lagi menjadi beban orang tua, tidak membuat khawatir orang tua. Betul, artinya Bapak lepas dari beban. Tapi mohon maaf juga Pak, realita zaman now yang sering kita temui saat ini, anak yang sudah menikah pun, sudah dewasa, masih menjadi beban orang tua. Betul nggak? Ya kan? Bahkan ada yang tidak bisa menghidupi diri sendiri. Atau bahkan saat mereka punya anak, anaknya dititipin sama orang tua. Jadi lepas anak, ya utang anak selesai, Bapak dapat utang cucu. Ya, cucu sebagai beban. Nah, ini semua kembali pada persepsi. Jika Bapak memiliki persepsi anak sebagai hutang, sebagai beban utang Bapak yang harus Bapak lunasi. Lunasi dalam arti lunasi dengan baik, memberi mereka kehidupan yang baik, itu bagus. Dan proses melunasi utang bukan berarti di akhir ketika mereka dewasa. Melunasi utang di sini harus dari sejak awal, dari kecil kita beri mereka kemandirian. Sampai benar-benar mereka hidup tanpa membuat khawatir orang tua. Kalau dari kecil terlalu dimanjakan, sampai dewasa juga dimanjakan, mereka tidak mandiri. Maka setelah menikah pun, tinggal di luar dari orang tua tetap menjadi beban. Demikian ya untuk Pak Wahidin, semoga dapat diterima. Intinya, kembali kepada diri Bapak sendiri. Dianggap utang, dianggap beban, memang beban. Bahkan dalam sejarah Buddha pun, ya sejarah riwayat hidup Buddha Gotama, mungkin kita semua pernah mengingat saat beliau pulang dari jalan-jalan keluar istana melihat 4 peristiwa, ada satu peristiwa yang buat beliau kaget. Berita kelahiran putranya. Saat itu, pangeran langsung menyebutkan satu kata, Rahulu, yang berarti belenggu. Betul ya, Bapak Ibu? Karena itu putra dari Pangeran Siddhartha diberi nama Rahula. Nah, belenggu ini juga istilah lain dari beban. Demikian Pak, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih.
Iya, terima kasih Ramani. Gimana Pak Wahidin? Silahkan kalau chat lagi kalau masih belum puas. Berhubung narasumbernya masih ada. Tapi ini masalah sudut pandang kali ya Ramani ya, saya pikir ya. Apakah kita mau menganggap anak itu sebagai hutang ataukah bisa menganggap anak itu sebagai berkah? Sebenarnya kan dengan memiliki anak sebenarnya kita juga diberikan satu kesempatan untuk berbuat baik ya. Jadi nggak selalu punya anak itu hutang atau nggak selalu punya anak itu juga beban. Ya seperti saya awal tadi, apakah kita mau menganggap itu beban ataukah sebagai alat untuk melepaskan beban kan? Ya, betul sekali, Saudara Mulyadi. Jadi kembali lagi kepada persepsi, maka tadi di awal melekati persepsi itulah yang menjadi beban sebenarnya. Ya, jadi kalau kita mau mencermati kasus dengan lebih objektif, anak itu bukan beban sebenarnya, tapi persepsi terhadap anaklah yang menjadi beban. Karena ketika seorang melekati terhadap anak, itu menjadi beban. Kalau ia menganggap anak sebagai kewajiban biasa, tidak melekati kehidupan harmonis, ya tidak menjadi beban, kan begitu. Jadi persepsi sebagai berkah, itu persepsi. Persepsi sebagai utang, itu juga persepsi. Dan kemelekatan terhadap persepsi itu disebut sanyu padana kanda. Bagian dari pancu padana kanda. Nah, inilah yang disebut sebagai bara atau beban. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ramani. Seperti objek ya Ramani, sebenarnya anak itu juga netral ya sebenarnya. Betul. Balik lagi ke Ramani tadi dari awal dan tadi sempat memberikan penekanan dengan penjelasan lebih lanjut bahwa persepsi kita lah yang kalau kita menganggap segala sesuatu anak ini sebagai hutang atau apa sebagai beban atau sebagai berkah ya itu sebenarnya balik lagi ke bagaimana tingkat pengembangan batin kita ya, apakah kita terwipalasa, terjungkir balik persepsi kita ataukah memang persepsi kita itu benar ya. Bagaimana sebenarnya objek itu harus dilihat sebagaimana adanya mungkin ya. Termasuk lagi Betul. di sana itu kembali mungkin ya. Melihat apa adanya, bukan apa maunya ya. Kalau apa maunya nanti bermain perasaan, bermain persepsi, bermain sangkara, bentukan mental, emosi, bermain juga kesadaran. Maka pasti akan melekati dan menjadi pancu padana kanda. Gitu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Wahidin atau teman-teman yang lain atau Ibu Romo Ramani yang ingin berdiskusi juga silakan mengetikkan pertanyaannya atau boleh raise hand. Kepada teman-teman yang tergabung di channel YouTube, silakan mengetikkan, nanti akan disampaikan ke Ramani. Baik, saya lanjut berdiskusi saja lah kalau gitu. Tadi Ramani sempat berbicara bahwa tanha itu jangan sampai jadi upadana ya. Jadi sebenarnya secara mungkin biar teman-teman di sini juga mungkin dia bisa aware bahwa dia tuh eh, apa persepsi dia tentang satu objek itu ya mungkin anak lah, entah mungkin harta lah, atau entah mungkin mobil lah kayak mobil baru kredit belum lunas kalau kesenggol itu kan PR sangat itu untuk kita itu ya. Jadi sebenarnya mungkin tanha dengan upadana itu ciri khasnya bedanya di mana ya Ram? Ya, ini bagus sekali. Ya, terima kasih untuk Saudara Mulyadi. Tanha dan upadana adalah hal yang berbeda. Memiliki kemiripan, tapi mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Tanha berarti nafsu keinginan. Disebut nafsu keinginan karena pada saat kita menyukai sesuatu, baru menyukai, tenaganya masih lemah. Kekuatannya lemah. Tapi disebut upadana, diartikan kemelekatan, namanya melekat Bapak Ibu. Contoh lem. Bapak Ibu tahu lem ya? Lem itu kan punya banyak versi Bapak Ibu. Ada lem yang melekatnya sedikit, ada lem yang melekatnya lebih kenceng, ada yang erat sekali. Kadang ada istilah lem setan katanya. Ya, kenceng sekali gitu. Sangat lengket. Nah, itu melekat. Kalau ada perangko, Bapak Ibu tahu perangko ya? Zaman dulu bersurat tuh masih pakai perangko. Zaman sekarang sudah pakai handphone ya. Zaman dulu ada perangko. Itu kita kasih lem, ditempel di amplop surat. Kalau Bapak Ibu mau memisahkan si perangko dengan amplop surat, itu harus ditarik. Kalau tadi lemnya pakai kekuatan lem setan, apa yang terjadi Bapak Ibu?
Cuma dua pilihan, amplopnya yang sobek atau perangkonya yang sobek. Betul ya? Nah, begitupun dengan namanya upadana. Bila kekuatan melekatnya makin tinggi, mengakibatkan penderitaan yang makin besar, mengakibatkan luka yang makin besar. Semakin orang tua melekati anak, semakin sayang tapi pema ya, bukan sayang meta ya Bapak Ibu. Istilah Dhamma ada meta, ada pema. Sama-sama cinta Bapak Ibu. Meta adalah cinta kasih yang universal. Kewajiban orang tua pada anak, menyayangi anak sesuai dengan fungsinya sebagai orang tua, tidak melekati anak itu meta. Tapi sayang pada anak yang berlebihan, melekati anak itu namanya pema. Nah, kalau orang tua sangat melekati anaknya, hanya ada dua kemungkinan. Anaknya terlalu menderita karena terlalu diatur oleh orang tua, atau pada saat anak sudah tidak tahan, ia membangkang, melawan, orang tua menjadi menderita karena ditinggal anak. Nah, ini adalah kekuatan upadana. Maka tadi perbedaan pertama adalah kekuatannya. Kalau tanha memiliki kekuatan yang lemah. Kalau upadana memiliki kekuatan yang tinggi atau kencang. Tanha sebelum ke upadana masih memiliki kemungkinan untuk diatasi. Tapi kalau sudah upadana, sudah pasti duka. Di dalam Paticca Samuppada ada rangkaian tentang tanha dan upadana. Masalahnya, tahap pertama kita masuk kepada tanha. Kalau sudah masuk kepada tanha, maka sudah pasti nanti berlanjut ke upadana. Kalau sudah demikian, sulit memutuskan upadana. Jadi kalau sudah tanha, pasti akan terjadi dampak untuk upadana. Solusinya, di dalam Paticca Samuppada ada rantai yang bersama dengan tanha, kondisi terdekat yaitu wedana. Wedana paccaya tanha. Jadi, kalau kita mau mengatasi tanha atau waspada terhadap tanha, maka pertama adalah waspada terhadap perasaan. Nafsu keinginan muncul karena ada kondisi terdekat, yaitu perasaan. Perasaan senang melekat menjadi senang. Perasaan sedih melekat menjadi depresi. Ketika mengamati perasaan apa adanya, bukan apa maunya, maka kita memutuskan wedana sebagai wedana. Tidak hanyut wedana menjadi tanha. Nah, disitulah pemutusan sehingga tanha tidak berkembang menjadi upadana. Kalaupun ada nafsu keinginan yang baru akan muncul, itu menjadi padam. Dari mana? Dari pengamatan terhadap wedana. Maka PR dari Sang Buddha untuk kita, salah satunya adalah wedana nupassana satipatthana. Seperti itu. Jadi perbedaan signifikannya ada pada kekuatan. Tanha memiliki kekuatan yang lemah, upadana adalah kekuatan yang kencang. Tanha, bila sudah masuk tanha sebagai proses awal, bila sudah masuk tanha, pasti akan meluncur pada upadana. Jadi kalau mau mengatasi tanha, mulailah dari faktor terdekat wedana. Sebelum masuk pada tanha, padamkan wedana. Wedana nirodo, tanha nirodo. Artinya, wedana padam, tanha padam. Tapi jika wedana muncul, tanha muncul, maka upadana berlanjut. Tapi jika wedana padam, tanha padam, upadana tidak punya kesempatan. Seperti itu. Semoga dapat diterima. Terima kasih.
Terima kasih Rahman ya. Wah, penjelasannya bagus sekali ya. Kita cuma tahu singkat, tapi ini ada analoginya bagus sekali. Jadi seperti ini ya, mungkin kalau tanah itu seperti kita masih mencari gitu ya, mencari, tapi upadan itu begitu sudah didapat nggak mau dilepas itu mungkin ya. Tanha Itu sebenarnya tepat sudah mendapat. sudah mendapat ya, Ya, jadi kalau bisa sebelum dapat mengawasinya. belum dapat. Contoh-contoh paling gampang yang sering membuat kita lupa diri, jalan-jalan ke mall. Betul ya? Namanya mall, objek yang dilihat mata itu banyak. Betul ya? Objek suara juga banyak. Objek hidung juga banyak. Objek rasa apalagi banyak makanan. Betul ya? Objek sentuhan juga banyak. Nah, sebenarnya pada saat kita pergi ke mall, yang perlu sangat dijaga adalah wedana kita. Seseorang pergi ke mall tujuannya refreshing. Bila kebutuhan refreshing, nggak apa-apa. Pergi sekedar untuk melepas lelah istilahnya. Tapi benar-benar kebutuhan refreshing. Beda kalau pergi karena keinginan refreshing. Bedanya apa? Karena ingin, dia akan menikmati. Nah, itu namanya tanha. Jadi, kalau butuh refreshing, dia pergi ke mall, melihat, mendengar, membawi, cukup. Nggak menikmati. Ya. Melihat tas bagus, cakep ya, sudah selesai. Itu makanan enak, sudah tahu enak, cukup selesai. Tapi kalau keinginan menikmati, itu tas bagus ya, sampai mau beli, itu tanha. Namanya kama tanha. Sampai tasnya didapatkan, itu menjadi bawah tanha. Tasnya sudah diperoleh, tidak mau rusak. Tasnya sangat melekati tasnya, di kemana-kemana dibawa. Sampai ketinggalan, terlupa, menjadi sedih. Nah, itu upadana. Jadi pada saat mendapatkan di awal, itu sudah tanha. Pada saat menggenggam tidak mau lepas, itu upadana. Nah, analogi tadi diamati wedana dalam arti pada saat melihat, pada saat membawi, pada saat mengecap, pada saat menyentuh, pada saat berpikir, sebatas itu saja, cukup, jangan dilanjutkan. Itu namanya memutuskan wedana. Jadi saat melihat timbul senang, senang melihat cukup, bukan senang membeli, bukan senang memiliki, beda. Kalau senang membeli, senang memiliki, senang mencicipi, itu sudah tanha. Namanya kama tanha. Demikian. Semoga dapat diterima dengan baik. Ya, terima kasih Rahman ya. Wah, kalau kita refreshing ke mall ya, kalau Buddha refreshingnya masuk kepala sama pati atau jana sama pati. Jadi kita kalau refreshingnya masih ke mall ya, berarti kita tahu sendiri lah ya. Baik, ini Pak Wahidin ada pertanyaan baru, Ramani. Saya masih bingung yang Anda katakan persepsi adalah ingatan, tapi juga ingatan. Bedanya di mana? Mungkin ini masalah kemiskinan, Ya, baik halusinasi apa? sekali. Ya. Sangat baik Pak Wahidin, terima kasih. Bedanya sati dengan sanya, ya. Tadi persepsi, sanya berarti persepsi berhubungan dengan ingatan kita, memori kita. Di sini sanya bersifat netral, Pak. Artinya, ingatan kita itu terkadang baik, terkadang buruk, betul ya? Ada ingatan yang baik, ada ingatan yang buruk. Ada ingatan yang netral, betul tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu teringat pernah dirampok. Ingatannya baik buruk. Kalau trauma berarti ingatan yang buruk.
Kayaknya jarang ya orang ingat dirampok jadi baik ingatannya. Kecuali ya bersyukur untung tadi dirampok, tapi nggak mungkin sepertinya. Nah, namanya ingatan itu sifatnya netral. Netral kadang baik, kadang buruk. Bisa baik, bisa buruk. Itu sanya, persepsi mengandung ingatan yang baik dan buruk. Nah, kalau sati memang seringkali diartikan sebagai ingatan. Sering juga diartikan sebagai perhatian. Tapi arti yang lebih tepat dari sati adalah murni. Perhatian murni yang bermaksud melihat dengan benar apa adanya. Kalau melihat dengan benar, di situ ada konteks benar, Pak. Kalau begitu, apakah dia bersikap netral? Tidak, karena dia sifatnya benar. Karena dia sifatnya benar, bisa nggak berteman dengan yang buruk atau yang negatif? Jawabannya adalah tidak. Nah, itu bedanya. Kalau sanya, persepsi, bisa yang baik, bisa yang buruk. Kalau sati, khusus, spesifik, hanya yang baik. Jadi memperhatikan dengan baik segala sesuatu apa adanya, itu akan membuat kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bijaksana. Itu sati. Tapi pada saat kita mengingat ingatan yang buruk, itu sanya, kita mungkin menjadi cemas. Teringat pernah dihina orang, kita menjadi berapi-api, meluap, menjadi emosi, menjadi marah. Kenapa? Karena ingatan tadi bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau sati memperhatikan apa adanya, sekalipun ia memperhatikan bahwa ia dimarahi. Tapi di situ ia memperhatikan mengapa ia dimarahi. Ia tahu alasannya kenapa dia dimarahi. Dan bahkan ia bisa mengatasi mentalnya untuk tidak emosi. Nah, ini sati. Jadi bedanya sangat jauh dan mereka bertolak belakang. Kalau sanya sebagai ingatan bisa bersama sati. Karena sanya positif, ingatan-ingatan baik, ingat berdana, teringat pernah katina tahun lalu, teringat senang berdana, itu ingatan yang baik. Bisa ada sati di situ? Bisa. Tapi kalau ingatan yang buruk, bertolak belakang, tidak bisa berteman dengan sati. Sehingga kesimpulan sederhananya, sati hanya sisi positif, disebut bentuk mental positif. Kalau sanya adalah ingatan yang sifatnya netral. Ini kelompok bentuk mental yang netral. Bisa baik, bisa buruk, bisa netral. Demikian Pak Wahidin, semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani. Jadi tadi Ramani sudah katakan bahwa persepsi adalah netral, artinya dia bisa, kalau kita melakukan hal buruk ya ada sanyanya juga, kalau kita melakukan hal baik ada sanyanya juga, kita merealisasi nibbana juga ada sanyanya juga ya. Jadi antara sati dan sanya ini sebenarnya kalau kita saling mengembangkan dengan sangat kuat, sebenarnya sati yang pernah kita alami ini akan diingat sama sanya sebenarnya namanya. Makanya kenapa sati kita bisa semakin kuat dan bisa semakin kuat karena memang telah ditandai lah, mungkin bahasanya saya ya. Saya lebih senang menggunakan istilah kewaspadaan yang tadi Ramani pakai, hati-hati tapi dengan maksud yang masih positif ya, bukan curiga ya. Jadi sati ini hanya khusus pada yang positif. Jadi perhatian untuk meditasi, perhatian untuk baca parita dengan benar itu ada sati ya. Tapi untuk mencuri nggak ada sati ya. Karena itu ada. Ya, ada sanyanya, ingatan mencurinya ada, tapi tidak ada sati mencurinya. Kalau ingatan mencurinya itu makin dilatih, makin expert mencurinya itu. Nah, itu bukan sati namanya, tapi ada bentuk-bentukan lain. Kelompok dari manasikara, canda, lain-lain temannya. Ya, tapi bukan sati. Netral. Jadi Pak Wahidin mungkin mesti belajar Abhidhamma. Jadi jelas nih bedanya sati dengan sanya ya. Baik, kalau nggak salah sati juga muncul di semua yang baik ya. Jadi
Jadi teman-teman yang berlatih meditasi jangan lupa berdana juga gitu. Dengan berdana kita mengembangkan sati sebenarnya. Betul. Betul ya? Sati itu semua hal yang baik. Ya, tidak hanya pada konteks berdana, bermeditasi. Misalnya Bapak Ibu baru bangun pagi, kemudian menyadari saya sudah bangun pagi, saya mau menghargai orang di sekitar saya. Bapak Ibu keluar dari ruangan, pasang senyum. Tersenyum pada orang lain baik buruk Bapak Ibu? Baik, karena memberikan sapaan, memberikan kenyamanan, ketenangan pada orang lain. Nah, berarti di situ ada niat baik, pasti ada sati. Justru karena Bapak Ibu menyadari senyum saja bisa membuat orang lain bahagia, satinya muncul. Makanya bisa tersenyum. Ya. Jadi untuk hal-hal sederhana seperti itu, jika mengarah pada kebajikan, sati akan muncul. Dan sati yang terlatih akan membuat Bapak Ibu sulit berbuat buruk. Kenapa? Karena terbiasa berbuat baik. Nah, karena itu tugas utama kita adalah bangkitkan sati, latih agar sati ini menjadi kokoh. Betul. Jadi sati itu ingatan untuk selalu melakukan hal positif. Baik, terima kasih Ramani. Waktu kita sudah habis ini sebenarnya. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, mohon maaf untuk yang memiliki pertanyaan tapi tidak sempat ditanyakan. Mungkin di next sesi dengan Ramani Santi kita bisa membahas hal yang bermanfaat lainnya, membahas sutta atau membahas topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan kita yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Izin kepada Ramani Santi untuk memberikan closing statement terakhir untuk menutup sharing dari Ramani pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan bara sutta, ada 4 poin tadi, bahwa kehidupan kita sendiri, karena kita adalah makhluk sang pembawa beban, ya. Jadi jangan lupa kita itu adalah makhluk atau pugala yang disebut sebagai pembawa beban. Poin kedua, beban yang kita bawa ini adalah sepanjang hayat dari mulai kita hidup sampai kita meninggal. Jadi selama bawa beban ini, Bapak Ibu, ayo berlatih mengamati dengan baik, sadari, waspadai, dan berusaha meletakkan beban ini sedikit demi sedikit. Sesuai dengan pesan Buddha, ya Buddha pernah menyampaikan waya dhamma sangkara apa madena sampadeta, yang berarti bahwa segala sesuatu itu muncul karena kondisi dan juga akan padam. Yang berkondisi ini akan padam. Karena itu, ayo waspada dan latihlah dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sia-siakan kehidupan kita. Sadari bahwa hidup memang merupakan bagian dari proses. Disebut beban, disebut duka, karena memang selalu berubah, selalu muncul, timbul, berlangsung, dan padam. Justru karena seperti itu, kita harus lebih waspada dan menyadari, berupaya apa adanya. Jangan melekati dengan apa maunya. Sehingga kita bisa lebih objektif. Nah, dengan lebih objektif, semoga kebijaksanaan kita bertambah, dapat melatih diri dengan lebih baik. Semoga bermanfaat. Soti Hontu. Baik, terima kasih Ramani atas closing statement-nya. Teman-teman, saya punya satu cerita ya, berhubungan dengan beban. Saya baca ini dari buku Zen ya. Jadi satu hari ada satu guru Zen bernama Hogen ya, atau siapa, mohon maaf bahasa saya mungkin kurang bagus. Jadi dia hidup di satu wihara kecil. Pada satu hari ada 4 biksu pengelana datang ke sana bermeditasi, lalu menyalakan api unggun untuk menghangatkan badannya. Lalu guru Zen ini mendengar perdebatan mereka tentang subjektivitas dan objektivitas. Ya. Lalu guru ini pun tertarik karena itu jadi karena berbicara tentang subjektivitas dan objektivitas, guru ini bertanya kepada mereka, itu di sana ada batu besar. Ya. Tentu para biksu melihat. Saya tanya, itu batu ada di dalam pikiran atau ada di luar pikiran? Guru ini bertanya ya. Jadi salah seorang biksu itu lalu menjawab, dari sudut pandang agama Buddha, segala sesuatu objek muncul dari pikiran, ada di pikiran. Jadi saya bisa katakan bahwa batu itu ada di dalam pikiran. Lalu guru Zen ini hanya berkata, aduh, kepala Anda pasti berat sekali katanya. Selama perjalanan Anda akan membawa batu-batu itu dalam pikiran.
Ya, saya tidak mengomentari artinya, biar ini menjadi perenungan teman-teman. Saya pikir ini juga sangat bagus sekali ya, koan dari Guru Jen ini. Ya, demikian sharing dari Ramana Santi pada malam hari ini. Untuk itu saya mohon satu kali lagi kepada Ramana Santi untuk bersedia membawakan Patidana untuk membagi jasa yang telah kita lakukan dari pagi hari hingga hari ini, jasa-jasa kebaikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan kemunculan dari pikiran-pikiran positif dalam batin mereka. Silakan, Ramana. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Mari Bapak Ibu, kita berusaha untuk berkonsentrasi. Renungkan kebajikan yang telah dilakukan pada kesempatan hari ini, serta seluruh kebajikan di waktu yang lampau. Kita sadari dan mari limpahkan kepada para leluhur, semoga mereka berbahagia, semoga mereka mengetahui dan turut berbahagia. Apabila tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Handamayang pati dhatnang karo makse punya siddhani katasa yananyani katani me te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majatawe rino sata titantilo kasming te buma catuyo nika panceka catuwo kara sangsarantha bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwe dayung maya dinyana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukhaji wino khema padan capa pontu tesasa si jatang subha sadu sadu sadu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ramani. Teman-teman, mari kita tetap bersikap anjali untuk menutup sesi kita pada malam ini. Izinkan saya membacakan kembali syair penghormatan kepada Sang Tiratana. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Sabe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih atas kesempatan malam hari ini kita bisa mendengar sharing dari Ramana Santi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, mari kita melihat beberapa pesan dan pengumuman dari tim Dhamma Sakaca Online.
Ya, sekali lagi saya sebagai moderator atas nama tim Dhamma Sakaca Online mengucapkan anumodana terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ramani Santi yang telah membawakan dan men-sharingkan, memberikan pencerahan dan penjelasan yang sangat bagus tentang Bara Sutta. Teman-teman juga setelah mendengarkan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan sangat bagus oleh Ramani Santi. Oleh karena itu, mari kita menghargai apa yang telah kita lakukan pada hari ini, apa yang telah kita dengar. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita, bagi batin kita, untuk batin kita semakin berkembang, tentunya mengarah ke arah pembebasan. Teman-teman, jangan lupa untuk bergabung kembali di hari Jumat, tanggal 27 jika saya tidak salah, untuk kembali mendengarkan Dhamma yang akan dibawakan oleh Romo Koni Janliao tentang kebajikan tanpa tapi. Ya, jadi cerita tanpa tapi itu maksud tanpa tapi seperti apa? Mungkin dari teman-teman harus bergabung untuk mendengarkan secara jelas, yang pastinya juga akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang telah bergabung baik di Zoom meeting ini dan yang bergabung di YouTube Dhamma Meta Jember dan YouTube Dhamma Televisi. Akhir kata, selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya.